Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Majelis Hakim menolak bukti yang diajukan Lisa Mariana dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Warga Kota Bandung diproyeksikan untuk segera bisa menikmati angkot pintar sebagai angkutan publik. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal melakukan sidak ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Kadungora, Garut. Pada kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPR RI menemukan SPPG yang tidak sesuai SOP. Pasca banyaknya siswa-siswi yang keracunan diduga karena makan bergizi gratis atau MBG, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan sidak ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Garut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil DPR RI melihat langsung pengelolaan MBG di SPPG Desa Telaga Sari, Kecamatan Kadungora, dan ditemukan adanya pengelolaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan dalam mengelola SPPG. Seperti halnya mengenai sanitasi fasilitas ruangan, higienitas hingga perlu adanya tester, termasuk mengevaluasi menu yang diberikan ke para pelajar di sekolah. Sidak ini dilakukan untuk memastikan standar operasional prosedur yang telah dipaparkan Badan Gizi Nasional benar-benar harus diterapkan di seluruh SPPG. Meskipun kenyataannya masih banyak SPPG yang belum memperhatikan SOP, seperti yang terjadi di SPPG ini, meskipun SPPG sudah berdiri sejak bulan Januari lalu. Semua stakeholder, terutama para mitra-mitra ini. Makanya sudah betul Pak Presiden nanti manggil para mitra, jangan sampai ya para mitra sendiri ketika ada evaluasi tapi tidak lanjuti. Kita lihat tadi dapur sini banyak hal yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, kayak 10 SOP yang mereka paham kepala SPPG ini. Tapi karena dia hanya ini yang nggak boleh terjadi dimanapun. Kepala SPPG ini adalah leadernya, jenderalnya, yang dia punya tanggung jawab keamanan pangannya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum menerima laporan penolakan makan bergizi gratis dari seluruh sekolah di Jawa Barat pasca keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Meski demikian, Disdik Jabar akan memitigasi keracunan massal di sekolah agar tidak kembali terjadi. Dinas Pendidikan Jawa Barat akan membentuk tim untuk melakukan pengawasan secara eksternal terkait program makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah pasca kasus keracunan di Bandung Barat. Menanggapi kemungkinan adanya sekolah yang menolak MBG, Dinas Pendidikan menyebut perlu dilakukan pendalaman terkait alasan penolakan tersebut. Purwanto menekankan pentingnya mitigasi risiko untuk memastikan makanan yang disajikan sehat dan aman bagi siswa. Sejauh ini, Disdik Jabar belum menerima laporan terkait adanya sekolah di Jawa Barat yang menolak program MBG. Menolak, alasannya kenapa? Karena kita harus kita dalami. Jangan-jangan mereka udah pada kenyang dari rumah. Kalau ada kekhawatiran, tapi gitu, banyak Pak, juga kekhawatiran. ya Ya gitu kita nanti mitigasi lah ya seperti apa gitu ya.
Karena kan ini programnya program pemerintah pusat. Kemudian misal udah ditentukan sekolah itu, ya memang ini harus dievaluasi. Apakah bagaimana mitigasi resikonya harus clear, ya kan? Mitigasi resiko itu ya bagaimana agar dipastikan betul makanannya sehat. Kan SOP-nya udah ada di dapur kan. Kalau SOP-nya berjalan dengan baik, saya yakin nggak akan ada itu keracunan. Sebelumnya, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status kejadian luar biasa setelah banyak siswa yang mengalami keracunan. Bahkan jumlah korban keracunan mencapai 1.315 siswa. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Seluruh korban mendapat perawatan tim medis di 3 lokasi perawatan. Dengan menggunakan mobil ambulans, korban berdatangan dengan keluhan pusing, mual, sesak nafas, lemas, dan mengalami gangguan pencernaan. Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sari Hotimah mengatakan, korban keracunan merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, MTS, hingga SMA. Sekarang sudah sebaran dari kan tadi siang mah SMK PBB sama yang dari SMP. Sekarang udah masuk ke Darul Fikri MA. Terus sekarang udah masuk lagi ke SMP IT. Jadi sekarang mah banyak sekali yang berdampaknya gitu. Kalau SD ada nggak Bu? SD ada, SD Cipari yang situ ada. Berarti jenjang sekolahnya dari SD, SMP, SMA? Dari PAUD, barusan dari PAUD juga ada. Cuman ya dari PAUD-nya sedikit, SD sedikit. Yang banyak mah SMK. Bu, kalau gejalanya apa sih? Gejala kebanyakan sesak napas Pak. Sesak napas sama mual, sama muntah, dan pusing. Para korban keracunan dirawat di 3 lokasi kesehatan, yakni Puskesmas Cipongkor, Gor Kantor Kecamatan Cipongkor, serta Bidan Desa Sirnagali. Sebagian dirujuk ke RSUD Cililin. Sebelum kejadian, para korban mendapatkan menu MBG berupa ayam kecap, tahu goreng, buah-buahan, dan sayuran. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan, waktu memasak menu makanan dan waktu pembagian MBG harus dievaluasi. Banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis menjadi perhatian masyarakat. Yang terbaru, sebanyak 364 siswa sekolah di Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan setelah menyantap MBG dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan, penyedia MBG harus bisa memperhitungkan jam memasak dan jam pendistribusian MBG hingga dikonsumsi oleh siswa, dan hal tersebut perlu dievaluasi. Di makanan itu basi. Karena apa? Karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu sangat siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi agar mereka yang memiliki tugas atau dapat order untuk melakukan upaya menyediakan makanan MBG bagi siswa harus bisa memperhitungkan jam antara jam dimasak dan jam dimakan. Ini problemnya adalah itu penjelasan Kepala Dinas Kesehatan. Pak, bakal ada moratorium nggak Pak? Ya, jadi saya meminta untuk mereka yang menjadi penyelenggara, pemegang dapur-dapurnya itu harus menyesuaikan dengan jam makannya anak jam berapa. Jadi jangan masaknya terlalu sore atau selalu malam gitu. Kalau bisa sih agak mepet ke pagi agar nasi dan makanannya disajikan masih dalam keadaan fresh.
Saudara, Majelis Hakim menolak bukti yang diajukan Lisa Mariana dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Informasinya akan hadir usai jeda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak bukti yang diajukan Lisa Mariana dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bukti yang diajukan Lisa dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Dari 6 bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Lisa, seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. 6 bukti yang diajukan berupa tangkapan layar percakapan dan potongan gambar dari video call. Kuasa hukum Lisa menyebut pihaknya akan melengkapi bukti-bukti tersebut, termasuk berusaha menghadirkan dokumen tambahan, seperti data koneksi jaringan APN yang relevan untuk menguatkan keabsahan bukti. Itu saya belum bisa pastikan karena memang itu kembali lagi itu bukti dari saudara Lisa yang memang harus kita sampaikan kebenarannya ke muka persidangan. Di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menyatakan bahwa pihaknya siap menjawab seluruh bukti yang diajukan Lisa Mariana dengan bukti tandingan yang lebih kuat. Lebih memilih, Pak Ridwan Kamil lebih memilihnya. Kenapa? Karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh LM itu sudah luar biasa. Sehingga harus ada efek jerah yang harus diberikan oleh pihak pengadilan nanti. Biarlah pengadilan yang memutuskan hukumannya seperti apa. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian lanjutan dari pihak Lisa Mariana. Sementara pihak tergugat masih menunggu pembuktian dari penggugat sebelum memberikan jawaban resmi di persidangan. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat akan berakhir pada 30 September 2025. Namun masih banyak pemilik kendaraan belum melakukan pembayaran pajak. Tercatat masih ada sekitar 150.000 kendaraan yang menunggak pajak. Kebijakan penghapusan denda dan tunjakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat akan berakhir 30 September 2025. Hal ini dimanfaatkan warga Kota Bandung untuk berbondong-bondong mendatangi samsat terdekat, salah satunya di Samsat Pajajaran. Sejumlah loket pembayaran terisi oleh warga yang melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan maupun yang 5 tahunan. Karena kan ada ketentuan dari pemerintah pemutihan, jadi mengurangi pembayaran juga meringankan kita. Belum berakhir mas, soalnya kan lumayan ya diskon-diskonnya gitu, jadi nggak terlalu ini juga membebankan saya gitu. Dari pajak apa ini, motor mobil? Ini motor. Motor. Kepala Samsat Pajajaran mengatakan program pemutihan pajak kendaraan akan segera berakhir, namun masih ada pemilik kendaraan di wilayah Kota Bandung yang belum melakukan pembayaran. Hingga pertengahan September tercatat sekitar 20% atau sekitar 150.000 kendaraan. Program pemutihan yang sekarang berjalan, yang berjalan mulai dari bulan Juni hingga 30 September ini tidak terlalu banyak seperti tahap yang pertama, tapi memang masih banyak masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan motor ini. Program pemutihan pajak kendaraan ini
merupakan tahap kedua yang sebelumnya dilakukan pada 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, salah satu perusahaan milik BUMN yakni PT Pupuk Kujang memastikan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut persediaannya aman dengan alokasi lebih dari 100.000 ton selama tahun 2025. Stok ini untuk menepis kelangkaan pupuk di pasaran menjelang musim tanam. Guna mengantisipasi kelangkaan pupuk di pasaran, alokasi pupuk untuk wilayah Kabupaten Garut tahun 2025 totalnya mencapai 107.906 ton. Dengan rincian untuk NPK sebanyak 51.000 ton dan urea 56.906 ton, atau sesuai dengan kebutuhan petani. Alokasi yang disiapkan saat ini masih tersedia cukup banyak, atau baru terserap oleh petani di Kabupaten Garut di bulan September 2025 ini sebesar 56,5%, atau sebanyak 61.062 ton. Dengan rincian NPK sebanyak 36.162 ton dan urea sebanyak 24.900 ton. Tak hanya itu, yang dialokasikan serapan pupuk masih cukup rendah yang disebabkan berbagai faktor, seperti kondisi cuaca, kemudian adanya perbaikan irigasi, dan lain sebagainya yang mempengaruhi waktu tanam. Kabupaten Garut memiliki 5 gudang pupuk untuk menyuplai ke petani, yakni gudang urea ada 3 lokasi, seperti di Banyuresmi, Cisurupan, dan Cikelet, untuk NPK di Cikajang dan juga Tarogong. Untuk Kabupaten Garut saat ini ada 5 gudang untuk menyuplai ke petani, ke PUD. Untuk ureanya ada 3 gudang. Yang pertama di Banyuresmi, Cisurupan, dan juga Cikelet. Untuk NPK-nya itu ada gudang di Cikajang dan juga ada di Tarogong. Stok saat ini di angka untuk urea 2.300 dan NPK-nya 3.500. Sedangkan kebutuhan di bulan September ini untuk ureanya masih tersisa di angka 700 ton. Jadi kalau stoknya 2.300, saya rasa untuk kebutuhan di Garut ini masih aman. Terdapat 2 pabrik pupuk di wilayah Jawa Barat. Setiap harinya mampu menyuplai 2.800 ton untuk 48 gudang di Jawa Barat. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, warga Kota Bandung diproyeksikan untuk segera menikmati angkot pintar sebagai angkutan publik. Tetap bersama Kompas Jabar sepekan. Saudara, permintaan penjualan senapan angin produksi Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang kini terus meningkat. Tidak hanya diminati konsumen lokal, konsumen dari mancanegara pun bahkan turut memesan produk senapan angin ini. Permintaan senapan angin produksi warga Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Produksi senapan angin Cipacing ini tidak hanya diminati konsumen lokal, melainkan konsumen dari mancanegara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Zainuddin Gozali, salah seorang perajin senapan angin, mengaku sudah memproduksi senapan angin dari tahun 2011. Senapan angin buatannya dijual mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah per unit. Menurut Zainuddin, produksi senapan angin buatan Cipacing ini kini banyak diminati oleh konsumen luar Pulau Jawa, bahkan sampai luar negeri. Pemesanannya kini mengandalkan sistem online.
Meski pemesanan senapan buatan Cipacing masih banyak diminati, namun dibanding tahun-tahun sebelumnya, omset penjualan mengalami penurunan. Kalau peminat masih banyak sih, kalau peminat dari luar, dari dalam negeri sampai luar negeri ada. Untuk jenis senapan angin, tapi yang jenis senapan angin gas, yang PSP, senapan angin gas PSP, kalau itu peminat. Terus untuk peminat juga, kalau untuk sekarang kebanyakan dari luar pulau. Karena orang-orang sini agak susah sekarang, yang datang ke toko agak susah sekarang, mau jadi sistemnya sistem pengiriman sekarang, sistem paket. Oh, sistem paket. Iya, sistem paket kebanyakannya orang luar. Para perajin senapan angin di Cipacing berharap pemerintah dapat membantu pemasaran produk senapan angin Cipacing agar bisa menembus pasar internasional yang lebih luas. Mengingat produksi senapan angin Cipacing sangat berpotensi untuk dijadikan produk ekspor. Andri Iskandar, Kompas TV, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Warga Kota Bandung diproyeksikan untuk segera bisa menikmati angkot pintar sebagai angkutan publik. Angkutan dengan tenaga listrik tanpa bising dan emisi ini dilengkapi beragam fitur modern. Angkutan Kota Listrik Bandung atau disebut Angklung adalah sebuah prototipe angkot pintar berbasis listrik. Mulai diperkenalkan di Kota Bandung. Angkot ini nantinya diproyeksikan untuk mengganti kendaraan angkot konvensional yang saat ini beroperasi di Kota Bandung. Tak hanya memiliki tampilan futuristik atau modern, serta dilengkapi fitur masa kini, Angklung juga merupakan produksi anak bangsa. Adalah perusahaan asal Kota Bandung yang sudah memproduksi kendaraan listrik sejak tahun 2004. Jadi kendaraan ini menggunakan peralatan GPS, kemudian yang berikutnya kendaraan ini menggunakan sistem Wi-Fi dan kemudian ada IoT-nya juga. Jadi kalau mobil ini waktunya harus dicas atau waktunya harus diservis, itu ada notifikasi kepada pihak pengelola untuk melakukan kegiatan itu. Keberadaan Angklung sebagai transportasi massa cerdas Kota Bandung diharapkan dapat membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massa. Kendaraan non-emisi ini juga diharapkan berdampak baik bagi lingkungan dan kualitas kesehatan di Kota Bandung. Karena kendaraan ini tidak mengeluarkan emisi gas buang yang akan membahayakan salah satunya untuk kehidupan masyarakat. Karena Kota Bandung itu cekungan. Jadi hasil pembakaran emisi gas buang itu tidak langsung lepas ke langit ya, karena itu tertahan di situ. Jadi kalau ini kan tidak mengeluarkan CLHC ya, karbon monoksida dan hidrokarbon. Ketua Koperasi Angkutan Milik Masyarakat, Kopamas, yang menjadi salah satu organisasi pengelola angkot, menyambut positif keberadaan Angklung. Ia pun memastikan angkot pintar ini tak akan menggeser angkot konvensional. Angkot pintar justru menjadi peremajaan bagi kendaraan-kendaraan angkot yang ada saat ini. Ia pun memastikan tarif angkot pintar akan sama dengan tarif angkot konvensional. Motivasi awalnya itu adalah bahwa kami harus meremajakan kendaraan kami yang sudah tua, yang harus segera diremajakan, dan kami tidak mampu kalau kami menggunakan kendaraan konvensional. Itu motivasi awalnya. Kami melihat bahwa kendaraan listrik ini bisa menjawab hal tersebut. Biaya investasi awal memang tinggi, biaya investasi awal itu, tapi biaya operasional itu sangat rendah.
baik itu dari konsumsi dalam tanda petik ya BBM ya, listriknya gitu kan. Perbandingannya itu berapa ya? Hampir 70% ya beda. Saat ini, angkutan listrik dengan kapasitas 14 penumpang dan 1 supir ini masih dalam tahap rangkaian tes dan uji coba. Untuk selanjutnya, diproduksi secara massal dan diharapkan dapat menjadi angkutan publik yang lebih baik bagi lingkungan dan warga Kota Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar Sepekan episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.